Oke, silakan bisa dimulai, monggo. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Blora, Bapak Nur Afnan, SPD. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Mutakin, MPD, serta Bapak Ibu anggota MGMP Matematika yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu MGMP Matematika pada pertemuan ke-5 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan MGMP hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini yaitu tentang penyusunan artikel populer dan penilaian angka kredit yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andes Mutakin, MPD. Monggo Bapak Ibu nanti silahkan setelah sesi presentasi untuk bisa menanyakan sesuatu yang sekiranya menjadi PR selama ini. Bapak Ibu saya yakin sudah mempunyai reng-rengan pertanyaan. Langsung saja ke materi inti hari ini, yaitu penyusunan artikel populer dan penilaian angka kredit yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mutakin, MPD, dipersilahkan. Monggo Pak Mutakin. Oke, monggo Pak Mutakin. Mikrofonnya belum di-on-kan dulu. Pak Mutakin, silakan. Mic-nya masih di mute, Pak. Mic-nya masih. Sudah. Halo, sudah bisa didengar? Sudah Pak, sudah suaranya sudah terdengar Pak Mutakin. Monggo silakan. Bapak Ibu silakan diperhatikan presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MGMP Kabupaten Blora Matematika. Untuk materi hari ini adalah artikel populer seperti dalam undangan yang kalau kita matchkan dengan buku 4 dan buku 5, maka kosakata itu kurang pas artikel populer. Yang kedua, mengenal ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita bersama dapat melaksanakan kegiatan MGMP yang ke-5. Semoga apa yang saya sampaikan lagi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materi artikel populer ini materi yang tidak populer. Namanya populer tapi materinya tidak populer. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari seluruh peserta MGMP yang tertarik dengan materi ini atau yang punya kompetensi dengan materi ini, mudah-mudahan saja selalu meningkat, yang dari tahun ke tahun memprihatinkan. Mudah-mudahan dari tahun ini dan seterusnya materi-materi semacam ini menjadi meningkat jumlahnya. Bapak Ibu yang saya sampaikan, artikel yang
di undangan MGMP itu kami break menjadi 2 materi. Tulisan ilmiah populer itu mungkin yang dimaksud adalah tulisan ilmiah populer, yang kedua artikel ilmiah, di mana artikel populer yang kita bridge menjadi 2 bagian ini ada urutan nomor 4 dan urutan nomor 5 di buku 4. Sumber yang kami gunakan buku 4 dan buku 5 revisi 2019. Kemudian PowerPoint presentasi atau PDF yang muncul dalam grup tim penilai. Itu sumber yang kami gunakan. Seawali yang pertama dengan mendengarkan petikan narasumber pusat Bu TM Bu Tri Maharini. Kita lihat bersama petikannya. Belum ada suaranya Pak Mutakin. Nyun sewu Pak Mutakin, suaranya belum ada Pak Mutakin, videonya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu dari Profesor tim, salah satu tim penilai tingkat pusat sekaligus sebagai pengarah di tim tingkat provinsi. Bapak Ibu sekalian, ada 2 catatan yang disampaikan. Yang pertama, dia menyoroti tingkat Jawa Tengah yang booming tentang pemuatan artikel di mass media. 1 lembar lebih dari 3, 4, dan banyak sekali. Itu yang dikeluhkan oleh tim penilai pusat, dan untuk Jawa Tengah menjadi catatan khusus. Itu inti dari petikan profesor kita. Baiklah, saya lanjutkan dengan mendasari petikan itu, kita ke depan akan berbenah bersama tentang bagaimana menulis tulisan ilmiah populer maupun artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan. Jumlah kredit, angka kredit minimal yang harus dipenuhi seperti tersebut dalam layar 3B ke 3A
ketiga C, ketiga D, pengembangan diri, publikasi ilmiah 4A, keempat B, pengembangan diri 4, publikasi ilmiah 12, dan seterusnya. Lebih spesifik dijelaskan dalam buku 4, terutama yang golongan 3A ke 3B, dengan pagu atau target 4 PI, PI atau KI, publikasi ilmiah atau karya inovatif, dan 3 PD, bebas karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, dalam keterangan ini saya meminjam istilah Bu Herlina adalah titik kritis. Kalau istilah Bu Herlina kemarin menggunakan definisi dari satu materi, maka di antara kita atau banyak siswa menjadi rame, menjadi timbul. Nah, keterangan ini banyak sekali titik kritis dalam penilaian artikel ilmiah atau publikasi ilmiah. Untuk 3D, untuk pengembangan diri 3, 6 PI atau KD, bebas karya publikasi, mau karya PI maupun KI, bebas. Sedangkan untuk 3D ke atas, itu PI, KI dipersyaratkan. Golongan 3D ke 4A yang ada jatah atau target 8 PQ, ada target minimal dari 8 ini adalah 1 laporan hasil penelitian. Golongan 4 ke 4B yang menjatahkan atau dengan kuota 12 PQ, maka dipersyaratkan dari 12 ini adalah minimal 1 laporan penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. Golongan 4B ke atas dengan persyaratan 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN. Demikian juga 4C ke 4D, 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, 1 buku ber-ISBN, dan 1 presentasi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi yang 4C ke 4D. Nah, inilah yang harus kita cermati. Selanjutnya, nah, dari golongan 3D yang kami sampaikan di atas, 3D ke atas yang menuntut persyaratan minimal dari PQ, publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka untuk yang jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 dalam 1 periode penilaian angka kredit. Sedangkan buku pedoman guru paling banyak 1 buah setiap periode penilaian angka kredit. Penulisan laporan maksimal 2 laporan dalam per tahun. Karya inovatif jumlahnya tidak lebih dari 50% dari publikasi ilmiah. Ada 2 istilah di slide ini. Yang pertama adalah periode penilaian, yang kedua adalah periode
tahunan atau laporan pertahunan. Ambil contoh sederhana, misalkan untuk yang artikel populer, pedoman ilmiah, satu periode kenaikan pangkat itu maksimal 3. Nah, maksimal 3 ini bisa diusulkan di tahun yang berbeda atau di tahun yang bersamaan. Biasanya menunggu keputusan masing-masing penilai berbeda. Ada yang membolehkan 3 tahun per diusul dalam 1 tahun, ada di break menjadi tahunan, ada yang di break maksimal 2. Tetapi dalam 1 periode kenaikan pangkat tidak boleh 3. Sedangkan yang laporan penelitian, ini yang lebih luas, ini hanya per tahun 2 laporan. Maka akan maksimal kalau dia 1 kenaikan pangkat membutuhkan waktu 3 tahun, maka ini bisa membuat 2 kali 3 ada 6. Untuk pedoman guru, itu 1 periode kenaikan pangkat hanya mau dibolehkan 1. Misalnya sudah diusulkan di tahun pertama periode kenaikan pangkat tersebut, maka di periode berikutnya jika mengusulkan pedoman guru, maka oleh tim penilai akan di-cancel. Sehingga pada slide ini mohon dicermati antara pengusulan, kuota pengusulan tahunan dan kuota pengusulan per kenaikan pangkat tahun tersebut. Kali jumlah penulisan yang diperoleh 2 orang 60% penulis utama, 40% penulis kedua. Jika tidak disebutkan dalam tulisan, maka penulis yang ditulis di urutan teratas dianggap penulis pertama. Demikian seterusnya. Bagaimana jika ditulis lebih dari 4 orang, maka penulis kelima dan seterusnya tidak dinilai. Itu Bapak Ibu sekalian mengantarkan ke masalah materi. Dalam buku 4 ada 10 macam karya tulis ilmiah. Nah, ini kedudukan artikel ilmiah, artikel populer, itu bisa kami maknai tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah. Kami maknai 2. 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Tidak bisa dipalsukan baik bukti fisik maupun pelaporannya. Bagaimana melaporkannya itu buku 4, bagaimana menilainya itu buku 5. Sehingga Bapak Ibu yang berkompeten betul terhadap tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah, maka tidak lepas dari buku 4 dan buku 5. Baiklah, kita mulai dari buku 4. Tulisan ilmiah populer. Didefinisikan dalam buku 4, tulisan yang dipublikasikan di media massa, koran atau majalah. Kemudian
buku 4 revisi 2019 sudah mengadopsi media online yang mempunyai alamat website khusus. Isinya apa? Berisi pengetahuan, ide gagasan, pengalaman penulis yang mengangkut pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Ini mengambil istilah Bu Herlina kemarin adalah pengertian kritis, artinya sering dilalaikan. Jadi pengetahuan ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Kalau dia menyampaikan artikel di mass media adalah mengamati sekolah lain, maka jelas itu bukan artikel ilmiah populer yang dikehendaki dalam pengembangan keprofesionalan guru. Ini merujuk kepada covernya adalah pengembangan keprofesionalan guru, sehingga penulis bekerja di satuan pendidikan. Kerangka isinya yang dipersyaratkan adalah terkait atau disesuaikan dengan publikasi atau mass media yang mempublikasikan tersebut, atau bahasa ilmiahnya kita kenal dengan istilah selingkung. Kalau dia mau masukkan ke Suara Merdeka, maka selingkung Suara Merdeka berbeda tentunya dengan selingkung artikel yang dimuat di mass media lain. Kalau kita mengikuti lomba di organisasi atau satuan-satuan lembaga tertentu membuat artikel, maka persyaratannya atau selingkungnya kita mengikuti tersebut. Nah, apa yang dilampirkan dalam artikel ilmiah tersebut? Ada dua, yang pertama hard copy, yang kedua soft copy. Soft copy ini akan direncanakan jika memang benar-benar nanti permennya turun, kita pengusulan dupaknya sudah online. Maka sudah disiapkan dulu bagaimana jika permen tersebut turun. Atau memang artikel medianya itu termuat di media online. Bapak Ibu sekalian, kita coba cermati. Yang pertama, guntinglah tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keasliannya. Jika tulisan atau karya guru dimuat dalam media massa online, maka harus di print out bukti fisiknya lengkap dengan menunjukkan bukti nama media yang memuat, harus dicetak, dan seterusnya. Soft copy-nya, jika media massa atau koran online kirimkan link korannya. Jika terbit di media massa cetak, scan koran yang memuat artikel guru yang bersangkutan, lengkap dengan nama media massa, tanggal terbit, halaman pemuatan, dan bukti pengesahan oleh kepala sekolah. Nah, itu bukti fisik yang dibutuhkan untuk pemberkasan jika dinilaikan untuk mendapatkan angka kredit.
Kredit akan 1,5 jika koran tersebut setingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Akan bernilai 2 jika koran tersebut setingkat nasional. Artikel 5, artikel ilmiah yang dimaksud dalam buku 4 adalah artikel non-penelitian. Banyak jurnal-jurnal ilmiah, beberapa jurnal ilmiah di samping jurnal hasil penelitian, sebagian juga memuat artikel non-penelitian. Definisikan oleh buku 4, tulisan atau gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Kaidah dan ketentuan jurnal seperti jurnal penelitian. Bukti fisik. Jurnal ilmiah asli atau kopi, jika bukti fisik jurnal hasil fotokopi, maka harus ada pengesahan atau keaslian dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya nomor ISBN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor atau mitra bestari. Jadi kalau Bapak Ibu sering atau pernah membuka jurnal ilmiah, maka di salah satu kepanitiaan atau susunan redaksi di sana adalah ada istilahnya editor. Itu ada yang menamakan dengan mitra bestari. Biasanya diisi oleh ahli-ahli yang kompeten terhadap bidang jurnalnya itu. Bila jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, harus disertakan dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional. Inilah juga yang sering disebut dengan masalah kritis bukti fisik. Saya nyaman menggunakan istilah Bu Herlina, ini titik kritis. Jika jurnal tersebut terbit secara online, harus di-print lengkap dan disahkan oleh kepala sekolah, dan seterusnya. Soft copy, kalau berbentuk soft copy, scan sampul jurnal yang menunjukkan nomor ISBN, volume, edisi, dan seterusnya. Scan halaman redaksi, scan daftar isi, scan artikel, scan halaman bukti pengesahan, kirim tautan link atau jurnal. Jika ditulis oleh BP, sertakan laporannya. Artikel ilmiah bernilai 2 jika dimuat di jurnal tingkat nasional. Bernilai 1,5 dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi atau jurnal perguruan tinggi. Bernilai 1 jika ditulis jurnal di tingkat kabupaten atau kota. Sebelum saya melanjutkan ke bagaimana menolak publikasi ilmiah, saya kembalikan ke moderator untuk sharing lebih dulu. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke moderator. Ya, waktu kita kembalikan ke moderator untuk sharing. Kami silahkan Bu Fatimah. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya kembalikan ke Bu Fatimah. Oke, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum menginjak materi berikutnya. Bapak Ibu silakan, dari presentasi awal Pak Mutakin tadi terkait angka kredit
dan seterusnya. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Monggo. Sepertinya itu Pak, tidak ada yang bertanya Pak. Mungkin sudah jelas. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan untuk seterusnya. Mau tanya dulu Pak. Oh, nggih, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Takin. Oh ya, monggo. Ini saya mau menanyakan Pak. Ya. Dari yang dihimpun dari teman-teman itu, ini langsung saja Pak untuk menyingkat waktu. Tadi di paparan di awal itu tentang artikel, tentang tulisan ilmiah ya Pak, tentang tulisan ilmiah yang dimuat di media massa itu kan kadang saya melihat itu dalam satu lembar itu kan muncul ada 2, ada 3 gitu Pak. Itu untuk penilaiannya status pundi Pak, untuk di Blora gitu nggih. Iya. Atau mungkin sudah menjadi kesepakatan kesepakatan di wilayah Jakdin 4 itu atau status pundi. Nah itu kemudian untuk dalam misalnya dalam 1 bulan itu terbit 2 artikel itu bagaimana Pak? Apakah diperbolehkan atau tidak itu? Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk Pak Afnan, jawaban Pak Afnan, saya mencoba menjawabnya dari sisi tidak langsung. Jadi ada menjadi sisi langsung, sisi tidak langsung artinya penolakan. Kalau unsur penolakannya tidak diketemukan, maka publikasi ilmiah, artikel ilmiah itu diterima. Jadi kita coba semua bentuk artikel ilmiah atau populer itu saya atau kita bersama menilainya dari tidak langsung. Diketemukan tidak unsur yang dipenolakan. Kalau unsur dipenolakan tidak diketemukan, maka artikel atau ilmiah atau yang lain bisa dinilai. Tidak ditolak, bahasa penelitian begitu. Kalau tidak diketemukan unsur penolakan, maka penolakan ditolak, hasilnya tidak ditolak atau diterima. Itu mungkin umum jawaban. Nah, saya mulai. Ilmiah populer atau secara umum, KI secara umum, itu penolakannya adalah 1417. Itu penolakan umum yang kadang-kadang, Bolina saya sering menulis sebenarnya adalah penolakan kritis yang kadang-kadang terabaikan oleh yang bersangkutan pemohon dan beberapa Bapak Ibu yang lain. Jadi ini yang harus dicermati, umum 14 dan 17. 14 itu adalah karya publikasi ilmiah umum, 17 juga umum, ini API, ini adalah keadministrasian, kekadaluarsoan, dan barangkali tanda tangan yang 17. Kemudian yang spesifik tentang tulisan ilmiah populer itu nomor 10, artikel ilmiah nomor 11. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mengajukan tulisan ilmiah populer di online atau artikel ilmiah, maka penolakannya adalah satu di antara ini. 14 itu adalah API, asli, perlu, dan seterusnya. 17 ini masalah kedaluarsa dan administrasi. 10 ini adalah masalah spesifik daripada publikasi ilmiah. Saya mulai Bapak Ibu, sehingga kalau pertanyaan Pak Afnan atau seterusnya itu melihatnya dari sini. Adakah
unsur ini terpenuhi. Kalau ada unsur ini terpenuhi, berarti artikel tulisan ilmiah baik itu di mass media atau di online, berarti artikel tersebut ditolak. Jika tidak diketemukan ini, maka artikel tersebut tidak ditolak. Intinya itu. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai yang pertama 1.4. Ini Bapak Ibu bisa dicermati di buku 4, buku 5. Kalau masalah ini di buku 5, bagaimana menilainya itu di buku 5, bagaimana cara menilaikan itu adalah di buku 4. Saya mulai. Dalam publikasi ilmiah dari si keaslian, ini 4, apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Nah, alasan penolakan keaslian ada 1A sampai F ini. Keaslian ilmiah diragukan sehubungan adanya berbagai data yang tidak konsisten. Biasanya terjadi nomenklatur ini Bapak Ibu. Misalkan di alinea pertama menggunakan istilah SMAX, maka di alinea berikutnya menggunakan SMA Negeri X, maka berikutnya lagi SMA Negeri 1X. Nah, kalau penggunaan nomenklatur itu beragam tidak konsisten, maka dibenarkan menjatuhkan 1. Dan seterusnya, disarankan dan seterusnya. Ini kejadian ini biasanya terjadi kekonsisten adalah penggunaan nomenklatur. Sangat banyak di artikel. Atau di yang kedua, B. Publikasi sehubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang kurang wajar. Nah, kurang wajar ini biasanya kalau satu periode kenaikan pangkat 3, maka untuk per tahun biasanya terbatasi. Misalkan kalau satu kenaikan pangkat maksimal 3 untuk artikel ilmiah, maka untuk per tahun dibatasi. Untuk tahun kemarin dibatasi maksimal 2. Untuk tahun berikutnya akan ditentukan menjelang penilaian periode 2022 dan itu akan tersampaikan oleh perwakilan-perwakilan sekolah yang mengikuti rapat bersama untuk evaluasi. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Afnan tentang periode banyaknya jumlah. Yang C, dengan perbedaan kualitas, cara penulisan, gaya bahasa mencolok. Bisa dengan karena kualitas tulisan. Contoh, cara yang ini menggunakan misalkan penulisan menggunakan font 15 atau font 12 atau di sini menggunakan Arial, di sini menggunakan Times Roman di program yang lain, itu oleh tim penilai diragukan keasliannya. Yang D, terlalu banyak kesamaan mencolok. Foto-foto, dokumen misalnya ini banyak terjadi dalam pembuatan PTK. Biasanya dokumen A, B, C, D mencolok relatif sama. E, kemiripan mencolok atau skripsi. Sekarang kemarin menggunakan apa ya? Dari Pak Wawan SMA Negeri 1 Cepu waktu memberikan materi di SMA kami tentang pengelolaan internet, itu menyebutkan bahwa sekarang sudah ada software tertentu yang dengan cepat melihat bahwa itu asli atau tidak dengan majunya teknologi. Berikutnya lagi sehubungan dengan berbagai kesalahan mencolok dengan publikasi ilmiah yang dibuat oleh orang lain. Ini dengan oleh dirinya sendiri barangkali telah membuat 3-4 kali penelitian, maka untuk penelitian yang kelima dia tidak membuat baru tetapi mengcopy dari yang sebelumnya.
berarti dengan dirinya sendiri, dengan dirinya orang lain. Itu yang F. Dan perlu. Isi dari hal yang dipermasalahkan merupakan tentang hal yang terlalu luas, terlalu umum, yang tidak terkait dengan permasalahan nyata. Dan di sekolah kelasnya atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang bersangkutan. Contoh sederhana, saya seseorang guru mata pelajaran X, dia mempublisir artikel mata pelajaran Y. Dan isi artikel tersebut sangat kontradiktif dengan mata pelajaran X. Itu satu contoh, maka guru X tersebut tidak perlu atau tidak kurang perlulah membuat artikel Y. Yang B, kajian hal spesifik bidang keilmuan tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah kelasnya. Hampir semua ini merujuk pada satuan pendidik dan kelas yang diajarkannya. Hampir merujuk ke sana. Yang C, merupakan kajian tentang hal yang di luar bidang pendidikan. Kemudian yang D, dari ilmiah dapat diajukan untuk sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Di luar isi pengembangan ke proses, misalnya RPP, contoh soal ujian, LKS, dan kumpulan clipping, dan seterusnya. Yang ketiga, yang ketiga, ilmiah. Saja belum mengikuti kaidah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Nah, kalau itu dimuat dalam media, maka biasanya kaidah ini adalah tergantung atau selingkungnya oleh redaktur media yang dimaksud. Konsisten. Tidak atau kurang disesuaikan dengan tugas guru yang bersangkutan. Jika artikel tersebut ini, maka dijatuhkan talak 4A. Ya, dengan untuk dinilai telah kadaluarsa. Jika publikasinya untuk dinilaikan 2022, tetapi bukti fisiknya adalah 2020, maka oleh penilai ditalak 4B. Pernah dinilai dan sudah pernah disarankan. Ini banyak yang C, ini banyak sekali, atau ada tidak banyak, terutama dalam karya ilmiah yang berupa penelitian dengan saran-saran tertentu belum dilaksanakan, maka akan jatuh C. Yang D, publikasi ilmiah yang ditunjukkan pernah dinilai dan sudah dinyatakan tidak dapat dinilai, tapi apa ya, pura-pura tidak tahu, dinilaikan ulang. Nah, itu yang apik, yang umum. Kemudian yang kedua, yang 17, sehingga penilai akan mengurutkan kalau 1 sampai 4 lolos, kemudian bab berikutnya adalah 17. Publikasi ilmiah ini cukup baik, namun belum terdapat pengesahan terutama dari kepala sekolah. Maka inilah administrasi. Yang B, publikasi ilmiah ini sudah cukup baik, namun tidak jelas apa peran guru atau bimbingan konseling atau guru TIK dalam tulisan tersebut, perannya sebagai apa tidak jelas. B, publikasi ilmiah sudah cukup baik, namun tidak jelas apa peran kepala sekolah. Ini juga
saya lagi-lagi menggunakan istilahnya Bu Rina adalah penolakan yang kritis, yang kadang-kadang publikasinya ini sudah cukup baik, namun tidak jelas apa peran kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam publikasi tersebut. Maka dijatuhkan talak 17T. Publikasi ilmiah yang diajukan tidak memenuhi keragaman macam publikasi ilmiah yang ditetapkan, maka ditalak 17D. Sehingga Bapak Ibu sekalian, 1.4 API itu adalah umum, berlaku untuk semua karya inovatif, KI inovatif itu berlaku umum, dikenakan penolakan 1, 4, dan 17. Kalau 1, 4, 17 itu lolos, tidak kena, maka melompat ke 10, ke alasan spesifik tentang tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer A, terlalu luas atau tidak menyangkut pendidikan pada satuan pendidikan. Saya selalu stressing di kelas pada satuan pendidikan, terutama pada satuan pendidikannya. Isi tulisan ilmiah populer terlalu luas atau tidak menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan. Kalau dibaca artikelnya itu umum, tidak menunjuk pada satuan pendidikan atau kelas yang dimaksud. Ini kami stressing betul untuk yang penolakan khusus yang 10A ini. Jika artikel tersebut terlalu luas, maka jatuh talak 10A. B. Tulisan ilmiah populer tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang dipersyaratkan. Adalah guntingan tulisan dan seterusnya yang sudah kami sampaikan di muka tidak lengkap. Ini juga eman-eman, karya ilmiahnya sudah, isinya sudah terpenuhi, tetapi bukti fisiknya tidak lengkap. Maka jatuh talak 17B. Kemudian yang artikel ilmiah di samping 1 sampai 4 API asli perlu inovatif dan kira konsisten, maka ditambah 17. Kalau 1, 4 lolos, 17 lolos, maka hadangan yang terakhir adalah nomor 11. 11A dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan, hasil best practice dimuat dalam jurnal ilmiah ber-ISSN, namun tidak jelas tingkat peredarannya, waktu terbitnya, dan atau jurnal artikel dalam satu jurnal. Nah, itu yang kalau artikel yang dicermati oleh tim penilai tidak terbaca kejelasannya, yang muat jelas ISSBN-nya tercantum, kemudian nomor serinya mungkin tidak ada, di sudut kanan atas atau di halaman baliknya biasanya ada, atau mungkin pas yang Bapak Ibu terima itu pemotongannya tidak hati-hati, maka bagian-bagian tertentu kadang-kadang terpotong. Saran saya bagi Bapak Ibu yang mengirim jurnal, waktu terima dicek identitas ini jelas atau tidak. Mungkin secara umum jelas, tetapi yang dibawa Bapak Ibu tidak jelas karena human error, mungkin pemotongannya dan seterusnya. Jika diketemukan ini, maka ditalak 11A oleh tim penilai. SB dimuat dalam jurnal ISSN, namun tidak
berafiliasi dengan perguruan tinggi atau organisasi kementerian, lembaga pemerintah. Artinya apa? Pemuatnya itu tidak dalam naungan atau himpunan bagian, bahasa matematikanya himpunan bagian organi profesi, misalkan dimuat oleh jurnal PGRI, maka PGRI adalah bagian dari himpunan organi profesi. Mungkin bahasa matematikanya begitu, tidak dimuat oleh anggota himpunan dari organi profesi, perguruan tinggi, kementerian, dan seterusnya. Kemudian dimuat dalam jurnal ilmiah namun tidak memiliki kelengkapan pengurus jurnal. Ini lagi-lagi kami sampaikan di bagian halaman awal atau akhir, di belakang atau di halaman 1-2, biasanya ada kelengkapan jurnal, pengurus jurnal yang termuat, satu diantaranya ada editor, satu di antara kepengurusan itu. Lagi-lagi karena human error, mungkin artikel yang Bapak Ibu terima, mungkin artikel yang Bapak Ibu telah kirim dan dikirim oleh pihak penerbit itu tidak lengkap, maka penilai boleh menjatuhkan talak 11C. Tidak memenuhi syarat yang disyaratkan oleh laporan best practice, namun berasal di laporan best practice. Ini yang best practice menyangkut sekaligus dalam 11 yang best practice. 11E tidak memiliki ISN number dan seterusnya. Muat dan jurnal namun belum beri ISBN dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu yang ingin menulis artikel ilmiah dalam jurnal, mohon jurnal yang Bapak Ibu pilih. Yang pertama, selingkungnya bagaimana jurnal tersebut. Yang kedua, sistematika atau isian jurnal tersebut memenuhi standar untuk dinilaikan atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian tentang penolakan. Nah, tambahan untuk artikel yang nanti gemar menulis itu ragam hukum, ciri utamanya tetap. Kalau ilmiah, ciri utama bahasanya adalah baku. Jurnalistik, komunikatif, sastra itu indah. Ya kalau ada jurnal ilmiah menggunakan bahasa-bahasa baku. Contohnya memperbarui, tahu. Kalau mungkin yang hukum mengetahui. Mungkin kalau jurnalistik bisa tahu. Bahasa-bahasanya itu yang baku. Yang komunikatif mungkin bahasa-bahasa yang selingkungnya oleh mass media yang dimilikinya. Dan buat apa John P. Ribble membagi karangan imaginative writing. Jadi ada karangan imajinatif, tulisan imajinatif, factual writing, tulisan fakta, di mana factual writing terbagi scientific writing dan informative writing. Tulisan berupa scientific pengetahuan dan tulisan berupa informasi. Pembagian ini oleh John P. Ribble. John P. Ribble juga menjelaskan imaginative writing, sumbernya imajinasi, pengalaman gagasan, bahasanya ragam sastra. Informative writing, sumbernya pengalaman, ragamnya bahasanya adalah jurnalistik. Scientific writing, jenis tulisannya adalah pengamatan atau gagasan, ragamnya adalah ilmiah. Karya ilmiah populer, sudah kami sampaikan di scientific writing, imaginative writing, dan karya ilmiah populer posisinya. Jadi karya ilmiah populer bisa disusun dari scientific writing, juga bisa disusun dari imaginative writing. Itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya sampaikan hasil webinar yang ditulis
tim penilai tanggal 18 Desember hasil webinar oleh Dinas Pendidikan yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian kami bacakan. 1. Tentang Pak Guru akan menuju ke EPAK. Oleh karenanya masalah-masalah harus diselesaikan, termasuk tentang unsur penunjang, kelebihan, dan pak penyesuaian atau pak yang tidak berkesinambungan. Ini masalah yang terjadi di Jawa Tengah adalah unsur penunjang, kelebihan unsur penunjang, dan yang tren terakhir adalah pak tidak berkesinambungan. Ini Bapak Ibu yang masih muda bisa evaluasi diri apakah pak yang dimiliki sudah berkesinambungan dari 2012. Kemudian yang kedua, sampai saat ini calon kepala sekolah, saat ini yang dimaksud adalah 18 Desember, itu pengawas tidak ada karena belum ada diklat. Bu 1 ada diklat, sehingga beberapa bapak kepala sekolah dan pengawas akan mengampu dengan cukup waktu. Karena untuk menjadi kepala sekolah harus melalui diklat. Sedangkan diklat dalam masa pandemi ini belum bisa terlaksana. Kemudian TPG ini lewat, sudah berjalan. ASN juga kami lewati, tidak ada terkait. TPG kami lewati. Nah, ini yang nomor 6. Penilaian kinerja guru WK harus dilengkapi dari PK guru dan PK WK. Ini pada PK bagian depan daftar usulan pak, beberapa memang terjadi masalah yang disampaikan di tingkat provinsi dan mungkin di Blora juga beberapa terjadi, bahwa PK yang punya jabatan dengan berakibat mengurangi harus dilengkapi dengan PK. Kalau dia WK ya PK WK, kalau dia laboratorium ya PK lab, ketua lab. Kalau dia PK perpus ya dia PK ketua perpus. Ini. Kemudian SKP yang harus nyambung dengan Dupak, pembelajaran sampai harus sama dengan ini yang baru digadang-gadang oleh Jawa Tengah, bagaimana SKP yang kita tanda tangani tiap bulan merupakan realisasi dari rencana di awal tahun, itu diharapkan nyambung dengan Dupak tahunan. Sehingga tidak tiba-tiba Dupak tahunan itu suatu kegiatan yang tidak terencana. Dan ini yang diharapkan oleh Jawa Tengah agar profesionalisme ke depan semakin meningkat, khususnya usia 50 ke bawah. Saya harapkan, saya mendoakan betul teman-teman yang masih energik itu, kami hanya bisa mendoakan masih energik itu tidak perlu menunggu komando, bisa dimulai dengan penyusunan rencana SKP lebih bagus di awal tahun, realisasinya di tiap bulan, dan diakhiri dengan penyusunan pak penilaian tahunan itu berbenang merah. Ada benang merah. Teman-teman yang masih muda, saya mendoakan betul untuk bisa memulai ini, terutama dari rumpun guru muda-muda Muhammadiyah. Guru muda-muda MGMP Matematika Sabara betul. Yang kedua, PKB yang belum diajukan dan sudah terlewatkan tidak dapat diajukan untuk tahun Dupak selanjutnya, kecuali untuk KI yang direkomendasikan oleh penilai. Jadi PKB kegiatan berkelanjutan itu ada 3,
1. Pengembangan diri, karya inovatif, dan PI publikasi ilmiah. Untuk yang publikasi ilmiah dan karya inovatif, jika penilai merekomendasikan perbaiki untuk pengembangan diri tidak. Kenaikan pangkat minimal 3 tahun meskipun PKB-nya sudah terpenuhi. Sudah jelas. Kemudian nomor 10, jika ada kelebihan unsur PAK 2013 dan seterusnya, maka penyusunan harus direvisi dari 2013. Dengan kata lain, PAK itu nyambung dan benar, termasuk identitas pribadi dirinya sendiri. Jadi cara ngeceknya ada 2. Yang pertama identitas diri, yang kedua adalah nilai. Identitas diri antara PAK dari tahun ke tahun nyambung. Misalkan masa kerjanya tahun 2013 itu 10 tahun, 3 bulan, maka 2014 tidak boleh lebih kurang dari itu. Itu namanya identitas menyambung. Nilai menyambung. Kalau jumlahnya itu 2013 ini jumlahnya 401, maka di 2014 401 itu merupakan data awal dari tahun sebelumnya. Itu yang dikatakan identitas nyambung dan data nyambung. 11. Bagi yang belum naik pangkat sejak 10 tahun yang lalu, teman-teman juga jangan putus asa, masih banyak kesempatan yang terutama yang sudah 10A atau yang 3D, 3C yang aturan lama semenjak 2012 kemudian di-set ulang, di-refresh menjadi 2013, sehingga Bapak Ibu Guru di masa jabatan tertentu ada yang 10 tahun lebih. Ada tahun 2013 itu di-refresh dari Permenpannya. Nah, yang dari 2013 sampai sekarang sudah ada 10 tahun belum naik pangkat, jangan patah semangat. Kesempatan masih terbuka dan tetap semangat Bapak Ibu. Maka nilai PKG-nya pembelajarannya harus dipangkas. Karena kalau golongan 4A itu dari 27,5, 29,5, 29 kali 5 kali 10 sudah 290. Itu sudah cukup melebihi dari periode berikutnya jumlahnya. 13. Pengajuan PKG untuk Dupak harus komplit dari cover, identitas, lampiran 1 BCD, catatan fakta, dan 14 kompetensi bolak-balik. Ya, dimaksud 14 kompetensi itu adalah yang satu adalah kompetensi berupa narasi, yang satunya lagi adalah kompetensi berupa nilai satuan di akhir itu. Terus lengkap. Pengajuan pengembangan diri harus lengkap dengan laporan, sertifikat, dan surat tugas sudah jelas. Pengajuan PK silakan mencermati aturan pada buku 4 dan buku 5. Untuk kemarin disepakati buku 4 revisi 2019 dan buku 5 2019 revisi. Sehingga bagaimana mengemasnya, bagaimana memberkasnya, bagaimana menilaikannya, unsur apa yang dinilaikan ada di buku 4. Bagaimana cara menilai, angka kreditnya, dan seterusnya angka di buku 5. Ini wilayah clean, ini wilayah penilai. Akan sangat baik kalau klien Bapak Ibu Guru menguasai buku 4 dan buku 5, demikian juga penilai akan menguasai buku 4, buku 5, semua akan berjalan baik. 15. Mari tetap semangat menyelesaikan PAK yang kasar-kasar tahun 2020. Istilah ini adalah banyak sekali PAK
di awal pemindahan provinsi kabupaten ke provinsi itu beberapa daerah infrastrukturnya belum siap sehingga beberapa terkasar-kasar. Kemudian ke provinsi itu banyak terseret atau masalah yang 13 sampai 17 belum selesai sudah harus dipindahkan di provinsi. Itu istilahnya terseret-seret. Semoga kita tidak menyongsong EPAK, tidak termasuk di yang nomor 15 ini. Regulasi baru insya Allah akan ada PAK, penyesuaian yang kedua. 90% unsur utama dan 10% penunjang. Kembali lagi menjadi 80% unsur utama dan 20% unsur penunjang. Sehingga draft yang direncanakan itu akan kembali lagi sebelum 2013 yang 80% unsur utama dan 20% unsur utama. Tapi itu biarlah sebagai wacana, kita tunggu saja nanti permennya, regulasinya yang menyusul. Mulai PAK 2001 menggunakan EPAK di Sbuk Jateng. Harus punya Microsoft 365 karena EPAK berbasis Microsoft 365. File yang disimpan dalam bentuk EDF. Nah, terkait dengan nomor 17 ini, barangkali masukan untuk kita bersama bagaimana sesekali waktu kita mengoperasionalkan Microsoft 365. Kalau memang benar-benar tahun 2021 itu EPAK Jawa Tengah benar-benar berjalan. Sampai saat ini belum ada sampling atau informasi. Berkas yang disiapkan adalah dalam EPAK. Kemudian berkas yang disiapkan dalam EPAK ini menyongsong EPAK. Satu, pendidikan ijazah linier, SK CPNS, izin belajar. Bagian kedua, PKG, PKKS, fakta wajib, cat wajib, tulisan tangan. Kalau yang kemarin untuk yang PK guru, untuk yang Jawa Tengah, biasanya sebagai rujukan adalah Bu Mimin. Itu yang sebagai rujukan, yang kompeten di PK. Kemudian kalau yang karya ilmiah, biasanya Prof. Marhen. Itu sebagai rujukan, di samping ada Prof. Biantoro maupun yang lain. Yang pada item-item tertentu kadang-kadang profesor tersebut sebagai kekayaan bahasa kita untuk mengkaji kepada profesor-profesor kedua tersebut. Bagaimana memanai PTK terutama di antara banyak profesor-profesor yang ada. Jadi untuk persiapan PAK itu catatan fakta kemungkinan nanti kita usulkan di Blora untuk 2022 nanti kita masyarakat kita usulkan di dalam tim penilai apakah bisa menyepakati tim ini ditulis tangan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu di tim PKB di tingkat sekolah sudah menyikapi ini dulu lebih awal sehingga pada saatnya dibutuhkan tidak bahasanya tidak dua kali kerja. Jadi catatan fakta wajib ditulis tangan. Artinya apa? Saat penilai kepala sekolah atau guru yang ditugasi kepala sekolah menilai Bapak Ibu guru, maka itu dalam tulisan tangan. Kemudian tugas tambahan file. Kalau KS tidak mengajar hanya nilai PKKS saja, kalau mengajar maka PKG dan PKS 75 dan 25. Berkas Dupak. Pengembangan diri. Diklat fungsional, kedinasan, LPMP, dan seterusnya. Di luar itu harus ada MOU dengan
Dinas Pendidikan. Di luar itu masuk kategori kolektif. Bapak Ibu guru, khusus hal ini diinformasikan bahwa ada satu guru di Jawa Tengah menggunakan nama orang tertentu untuk mengadakan kegiatan pengembangan diri. Dan orang tersebut sudah mengajukan permintaan maaf. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, maka Jawa Tengah mohon untuk hati-hati menilai berkas dupak, khususnya pengembangan diri. Itu perlu hati-hati, terutama penyelenggara diklat fungsional kedinasan. Itu siapa yang dinas itu? LPMP, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, Perguruan Tinggi. Di luar itu maka harus ada MOU dengan pendidikan. Di luar itu maka masuk kegiatan kolektif 0,1. Satu jenis kegiatan dijadikan satu file, misalnya punya diklat fungsional 4, ya dijadikan satu laporannya dalam satu file PDF. Demikian pula kegiatan kolektif dan seterusnya. Itu adalah persiapan menyambut datangnya EPAK. Iki harus yang lengkap dari awal sampai akhir. Unsur penunjang, ijazah tidak linear, pendukung tugas guru, penghargaan. EPAK sudah jadi aplikasinya. Akan segera dilaunching uji coba penggunaannya. Bapak Ibu sekalian yang saya mudah, mohon dengan datangnya EPAK ini kita sambut, khususnya matematika menyambut kedatangan EPAK ini dengan semangat, tidak menjadikan frustasi. Yang mudah-mudahan semangat kami generasi di atasnya Bapak Ibu bisanya hanya berdoa, mudah-mudahan generasi yang akan datang jauh lebih baik dari angkatan saya. Tinggal saya, Pak Gunawan, mungkin yang masih ada, saya, Pak Gunawan, siapa lagi ya, Pak Rindarto, Pak Parno SMA Cepu, itu yang seangkatan dengan saya. Mudah-mudahan adik-adik itu jauh lebih bagus dan kedatangan EPAK ini dianggap satu tantangan yang Bapak Ibu sikapi dengan gembira. 20 nggak ada masalah. Demikian yang saya sampaikan tentang buku artikel ilmiah dan jurnal ilmiah terkait untuk penilaian serta informasi terakhir angka kredit. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Mutakin atas paparannya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya terkait tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah beserta angka kreditnya. Monggo selanjutnya Bapak Ibu anggota MGMP Matematika, khususnya yang tadi Pak Mutakin menyampaikan yang masih muda-muda untuk selalu berkarya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan. Monggo Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan terkait tulisan ilmiah populer dan artikel ilmiah materi hari ini ataupun tentang angka kredit dan sejenisnya, monggo Bapak Ibu. Saya Bu Fatimah. Oh, nggih silakan Bu Ika Nora, nggih. Monggo pertanyaan pertama dari Bu Ika Nora SMA Negeri 1 Cepu. Silakan Bu Ika. Nggih, untuk Pak Takin. Pak Takin, saya mohon dijelaskan tentang periode penilaian angka kredit itu yang bagaimana sih, Pak?
Nggih, itu periode. aja, Pak. Nggih. Oh ya, terima Periode kasih. penilaian angka kredit. Oh ya, terima kasih. Satu-satu atau gimana, Bu moderator? Silakan. Satu dulu atau gimana? Langsung Bu saja nggak apa-apa. moderator. Oh, langsung, terima Satu langsung kasih. dijawab nggak apa-apa. Oke, terima kasih saya. Nggih. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya. Saya mulai mungkin yang dimaksud Bu Ika nanti mohon konfirmasi kalau yang dimaksud Bu Ika ada kekeliruan. Yang dimaksud ini oleh Bu Ika. Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah di sini. Periode penilaian angka kredit. Yang kedua adalah ya. Yang pertama periode penilaian angka kredit. Yang kedua adalah laporan per tahun. Yang pertama, penilaian angka kredit adalah kurun waktu dari pangkat tertentu ke pangkat satu tingkat di atasnya. Satu contoh, posisi ini Bu Ika, misalnya apa Bu Ika? 3 apa Bu Ika? 3. Halo Bu Ika, 3 apa? Ya, saya 4A, Pak. 4A. 4A tahun pertama, 4A tahun kedua, 4A tahun ketiga, dan seterusnya. 4A tahun pertama berarti Bu Ika adalah 4 telah mengajukan dupak tahun pertama untuk 4A. Nah, tahun pertama 4A tahun pertama, 4A tahun kedua, 4A tahun ketiga, 4A tahun keempat, jumlahnya sudah memiliki angka yang dipersyaratkan ke 4B. Maka 4 tahun itu disebut periode penilaian angka kredit. Artinya Bu Ika dalam merencanakan 4 tahun itu dibutuhkan maksimal adalah 3 buah karya terjemahan, 3 buah tulisan ilmiah, 3 buah tulisan ilmiah populer, dan seterusnya. Ya, dalam waktu kurun kenaikan pangkat yang dimaksud itu yang dinamakan periode penilaian angka kredit. Sedangkan periode tahunan yang kita kenal dengan dupak tahunan. Dupak tahun pertama, dupak tahun kedua, dan dupak tahun ketiga, seterusnya. Demikian penjelasan kami. Saya kembalikan ke moderator atau ke Bu Ika, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Penjelasannya Bu Ika sudah ya. Untuk yang lainnya, monggo. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Oke, monggo Pak Afnan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi nih Pak. Ini kalau yang butuh penjelasan yang pertama teman-teman yang menduduki di Waka ini Pak. Waka, iya. Waka ini tadi kan ada penilaian apa namanya? Guru ini kami, dan Waka. Guru dan Waka itu kan 50% kalau nggak salah itu Pak. Iya. Nah, itu untuk pengembangan dirinya itu sama PI sama KI-nya itu sama atau status buntu itu Pak? Apakah tetap acuannya itu untuk misalnya untuk pembuatan artikel ilmiahnya itu hanya untuk pembelajarannya ataukah untuk yang tugas tambahannya itu Pak? Oh ya. Terima kasih Pak. Kalau sebagai artikel dan Waka kita coba lihat dulu materinya. Kita udah
tulisan. Enggak. Nomor 6, PKG Terus Waka harus ini saya lengkap terdiri dari PK belum Guru dan PK menggandakan. Minta tanda tangan Waka. Pak Komite dulu. Bu Yuni nanti belum ada di sini. Prosesnya kan panjang ya benar ya. Saya satu-satu langsung bisa. Maka Fotokopi ini. kompetensi guru yang memiliki 2 jabatan itu memiliki 2 kompetensi, kompetensi guru dan kompetensi waka. Tulisan yang terkait sesuai dengan kompetensinya, artinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut dalam kurun waktu tersebut. Saya seseorang guru dan kepala sekolah, maka saya bisa menulis PTK sebagai guru karena kepala sekolah itu mengajar, sekaligus saya juga bisa menulis PTKS karena saya menulis kompetensi lain, yakni seseorang sebagai guru menulis artikel tentang guru mapel X boleh karena dia memiliki kompetensi guru. Di pihak lain ke kepala perpustakaan berdasarkan SK yang memiliki kompetensi dianggap guru tersebut memiliki kompetensi kepala perpustakaan, maka guru tersebut boleh menulis sesuai dengan kompetensinya, yakni kepala perpustakaan. Kesimpulannya, Bapak Ibu guru yang memiliki tugas selain guru, di mana tugas tersebut mengurangi jam pelajaran, maka dianggap guru tersebut memiliki kompetensi tambahan selain guru. Arti karya ilmiah maupun inovatif, karya inovatif maupun karya ilmiah, pikir publikasi ilmiah, berarti publikasi ilmiah karya inovatif dari kompetensi guru diperbolehkan, dari kompetensi tugas tambahan diperbolehkan di dalam kurun waktu tugas tambahan itu ada. Terima kasih. Itu penjelasannya. Pak. Terima kasih. Yang saya Pak Tak ini dari Bu Herlina mau bertanya Pak lewat chat. Untuk PTK di era pandemi, apakah ada syarat tambahan atau syarat yang berbeda dibandingkan PTK pada saat tidak pandemi? Apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan PTK di era pandemi? Mohon Pak Takin. Terima kasih. Oh iya, saya jawab umum saja, saya bukakan saja Bapak Ibu untuk ini mumpung ketemu Bapak Ibu. Saya bukan saja, saya sudah ada kumpulan, saya bukan saja untuk pertanyaan yang saya stop dulu, nanti saya silahkan untuk yang lain saya sambil saya bukan, kalau siap baru saya kembali. Saya bukan dulu. Untuk saya bukan dulu untuk yang pertanyaan tentang PTK. Saya bukan dulu untuk materinya. Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu sekalian sudah ketemu untuk pertanyaan. Baiklah, saya sampaikan tentang pertanyaan Bu tentang PTK. Bapak Ibu sekalian,
Untuk PTK, saya awali Bapak Ibu, saya ambilkan dulu dari pengembangan diri ini Bapak Ibu Guru. Ini banyak pengaduan Bu Dr. Trimarini di ASN ini digunakan namanya oleh salah satu guru di SMKN Gondang ini untuk diklat. Ini sudah saya sampaikan tadi untuk itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang PTK Bapak Ibu, ini PTK Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak Ibu, intinya di Jawa Tengah itu ada dua yang pertama, bahwa Bu Marhen itu tidak membolehkan PTK di pandemi. Bahkan yang ekstrim di rapat itu beberapa narasumber juga tidak membolehkan. Kemudian Bapak yang kedua itu Pak Biantoro itu juga membolehkan, Pak Giono Profesor Giono juga membolehkan asal syarat dan persyaratan terpenuhi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya diserahkan pada daerah masing-masing untuk menyepakati itu. Saya mewakili lingkarannya setuju dengan kalau dalam masa pandemi jenis PTK tidak bisa dinilai. Ada yang menyetujui, ada yang tidak. Monggo disepakati di kabupaten masing-masing. Intinya Bapak Ibu untuk pertama untuk yang PT4A, kemarin saya dengar dari K3S lewat panduan Ketua MKMP itu ada butir-butir dengan PTK. Sehingga PTK ada dan tidak itu, diperlukan tidak itu, satu, mengacu dari informasi di tingkat provinsi, ada beberapa pendapat yang menyetujui dan tidak, sekaligus dikembalikan ke Blora, maka untuk Blora bagaimana menyikapinya kita musyawarahkan menjelang rapat penilaian 2022. Disepakati boleh atau tidak. Untuk tahun kemarin disepakati oleh tim tidak boleh. Untuk 2022 kita usulkan besok boleh atau tidak. Jawabannya melalui tim PKB yang ikut rapat yang akan datang. Sebagai rambu-rambu, ada kabupaten yang membolehkan, ada kabupaten yang tidak membolehkan. Apakah ada persyaratan khusus? Persyaratan khususnya adalah bagaimana mengetahui siklus, perubahan siklus dalam masa pandemi. Itu yang selama ini kita belum punya literatur. Kalau memang punya literatur, bagaimana mengetahui perkembangan itu sehingga tidak pseudoscience istilahnya salah satu narasumber itu pseudoscience itu kesimpulan yang tidak bisa digeneralisasikan. Itu pseudogeneratif atau pseudoscience atau pseudogeneratif pada kesimpulan semu, general semu. Bagaimana penarikan kesimpulan general semu itu di masa pandemi anomalinya bisa dihindari. Maka dengan yang penting kriteria jenjang siklus ada, kejelasan siklus ada, dan itu nampak bisa dipertanggungkan jawab secara akademik, saya pikir boleh-boleh saja. Nah, secara karakteristiknya apa untuk masa pandemi? Ya karakteristik bahan pustaka sesuai pandemi ini. Satu diantaranya bagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwa itu ada peningkatan. Bagaimana mengukur peningkatan di masa pandemi, apa alat ukurnya, indikatornya apa. Nah, teori-teori itu kalau di masa tatap muka kita cukup banyak menemukan sebagai rujukan. Maka di bab 2 tinjauan pustaka, maka celah-celah itu dihadirkan di bab 2. Sehingga nanti bisa runtut. Nah, itu pengatasannya terutama di bab 2-nya. Di bab 2-nya itu tentang
tentang masa pandemi. Demikian tambahan kami, intinya untuk Kabupaten Blora tahun kemarin tidak diperbolehkan, untuk tahun 2022 ditunggu keputusannya nanti jelang itu ada. Untuk itu kepada Bapak Ibu, kalau lihat Pak Afnan, nanti mohon klarifikasi Pak Afnan, kemungkinan Pak K3S telah menyampaikan memperbolehkan. Gitu Pak. Halo Pak Afnan. Halo. Nggih, Pak Takin, kemarin kebetulan waktu rapat koordinasi dengan MKKS itu saya mewakili ya, Pak. Membolehkan lah, supaya tidak overflow ya kita dukung saja, jadi kita tidak. Kemudian dari Pak Apri itu menyampaikan selaku Ketua MKKS, menyampaikan untuk masa pandemi ya tetap diperbolehkan, yang penting landasan teorinya itu jelas, kemudian langkah-langkahnya juga jelas, kemudian prosedur dalam menentukan khususnya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Rambu-rambunya begitu. Ya sudah. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan lebih apa, kalau sudah ada rambu-rambu kita bikin tidak konfrontatif di Blora. Kalau sudah K3S sudah membuka lampu hijau ya nanti kita tim penilai ya kita tinggal menyikapi saja. Itu jawaban saya. Jadi rambu-rambu hijau juga untuk adanya PTK. Pesan saya yang buat PTK 1 dikuatkan di bab 2. Yang selama ini kita berkutat tentang teorema di depan kelas, bagaimana teori-teori yang dikemukakan para ahli itu dimunculkan bab 2, hingga bab 2 kuat, terutama dalam menjawab pertanyaan bagaimana mengetahui peningkatan itu, upaya apa untuk meningkatkan itu didukung dengan apa ya, uji literasi yang bagus. Demikian, terima kasih. Kesimpulannya jawaban saya belum menjawab ya, karena yang bisa menjawab ya adalah nanti rapat itu lampu hijau untuk PTK Kabupaten Blora. Terima kasih. Terima kasih Pak Mutakin atas paparannya tentang PTK. Jadi Bapak Ibu untuk keputusan apakah diperbolehkan apa tidak masih menunggu nanti rapat koordinasi sendiri untuk tim penilai angka kredit Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait materi hari ini. Berikan Pak Afnan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup Pak Afnan. Teman-teman yang lain, silakan. Pesan saya pada Pak Parno, Pak Afnan, Bu Fatimah yang lain masih muda. Saya ingat salah satu narasumber dulu mengatakan kita meninggal itu harus meninggalkan sesuatu. Saya maniman kayak Pak Parno, Pak Afnan, yang lain, Bu Ika itu tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan tulisan apa-apa. Nah, tolong tulisan ini dibuat dalam bentuk buku, dalam bentuk di mass media kan, sehingga nanti ada kenang-kenangan yang tidak terputus. Dan potensi untuk itu sangat terbuka untuk teman-teman yang lain. Sekali lagi, teman-teman yang muda, bikinlah sesuatu yang bisa dikenang abadi. Kalau tidak punya tinggalan catatan, pernah membuat buku, pernah meneliti, nanti saya khawatir tidak meninggalkan apa-apa. Jadi walaupun itu satu buku, saya pikir Bapak Ibu punya potensi untuk mewujudkan itu. Terima kasih, itu harapan kami sebagai guru yang sudah diambang purna, dan saya bisa mendoakan kepada teman-teman yang muda tetap semangat dan jadikanlah satu tinggalan pada adik-adik nanti menjadi tinggalan yang bermakna, tidak tinggalan cerita tapi tinggalan berupa dokumen atau apa tertentu pada adik-adik. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Ayo semangat teman-teman. Ini ada motivasi dari Pak Takin untuk kita. Mari belajar bersama-sama. Ya. Ya. Mumpung masih ada kesempatan nih. Silahkan dicoba. Mungkin kadang-kadang barangkali kita itu kadang-kadang apa mungkin apa ya, kita bisa ya. Tapi kalau belum mencoba itu rasanya itu ya sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau
kita sudah mencobanya, oh ternyata bisa juga itu ya. Monggo yang lainnya silahkan. Mari kita yang di matematika ini kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi antar kita, antar guru, kemudian juga untuk anak didik kita. Saya kira itu Bu Fatimah, monggo. Mungkin begitu teman-teman, silahkan. Pak Parno. Yang mau menyampaikan sesuatu mungkin. Silakan memberikan motivasi kita semuanya. Dari anggota matematika khususnya kita bisa bersama-sama saling menyemangati untuk membuat karya-karya baru khususnya untuk kita sebagai guru maupun bermanfaat untuk anak didik kita. Itu kemarin Pak Takin sudah membuat karya buku dan mau menciptakan buku baru ya Pak Takin ya. Ini kita semuanya bisa dibimbing bersama-sama. Pak Takin sudah mempunyai buku-buku karyanya sendiri. Monggo kita semuanya bisa meniru dan belajar dari Pak Mutakin sehingga kita bisa mempunyai karya-karya yang bisa kita wariskan pada teman-teman kita maupun anak didik kita semua. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan Pak Parno, silakan. Terima kasih Bu Fatimah. Tambahan saja Bu Fatimah. Bapak Ibu, untuk kenaikan pangkat itu tadi kan dari Pak Mutakin teorinya memang minimal 3 tahun begitu ya. Jadi kemarin ada Bapak Ibu guru yang mengajukan pangkat yang 3 tahun itu tidak bisa. Jadi untuk naik pangkat minimal 4 tahun karena nilai apa istilahnya nilai PKG-nya belum memenuhi begitu. Jadi misal yang 3D ke 4A misalkan itu kan hanya nilai PKG-nya itu 29 kali 3 kan belum sampai 100. Padahal butuh nilainya kan 100 gitu. Jadi meskipun secara keseluruhan sudah memenuhi syarat, tapi kemarin yang 3 tahun yang mengajukan pangkat akhirnya di-cancel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada beberapa informasi untuk PAK tahunan dari yang 2014, 2015, 2016. Kemarin masih ada dari sekolah tertentu yang belum nyambung. Jadi kami dari tim sekretariat kemarin ada dari SMA Tunjungan ada, dari SMA 1, SMA 2, kemudian SMA Jepang juga ada. Kemarin dari tim sekretariat kita rubah Bapak Ibu, jadi kita sambungkan. Jadi untuk PAK tahunan dari PAK kenaikan pangkat terakhir, kemudian PAK penyesuaian, kemudian PAK tahunan 14, 15, 16 itu yang belum nyambung harus disambungkan. Jadi kemarin ada beberapa yang belum nyambung diperbaiki oleh tim sekretariat. Jadi nanti kemarin sudah dicetak, kemudian saya mintakan ke Pak Wardoyo yang ke Todanan itu yang sudah sempurna karena yang tanda tangan dulu kan Pak Wardoyo. Itu ternyata kemarin Pak Wardoyo tidak mau tanda tangan. Karena khawatir begitu, kan dulu pernah ada PAK palsu itu, jadi Pak Wardoyo masih khawatir, akhirnya dikembalikan, tidak mau tanda tangan, akhirnya dari Pak Wardoyo minta supaya diverifikasi oleh Diknas Blora dulu. Jadi kemarin ada beberapa PAK yang Bapak Ibu Guru, itu yang tidak nyambung, kemarin saya sambungkan, oleh tim sekretariat disambungkan, akhirnya saya bawa ke Diknas Blora dulu, kemarin saya sudah ke Diknas Blora, di sana suruh ninggal begitu, jadi belum jadi gitu, jadi suruh ninggal dulu karena mau diverifikasi dulu begitu. Itu untuk PAK tahunan Bapak Ibu. Yang susah begini, apabila nanti PAK tahunan yang 14, 15, 16 dari Blora itu kalau sudah saya sambungkan sudah nyambung, otomatis yang PAK tahunan 2017, 18, 19 otomatis akan berubah juga. Nah, ketika mau memperbaiki PAK tahunan 2017-18 itu yang sudah buatan provinsi, itu Bapak Ibu harus menyertakan istilahnya penilaian dupak lampiran 1 dari tim penilai. Nah, itu nanti tim sekretariat harus mencari lagi dari tim penilai yang 17, 18
itu harus mencari lagi. Nah, itu nanti juga menjadi PR oleh tim sekretariat. Jadi siap-siap saja, tapi kelihatannya kalau matematika tidak ada yang bermasalah. Kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru, tidak saya sebutkan di sini, ada dari tunjungan juga ada, kebetulan tidak matematika, kemudian dari SMA 1, kemudian SMA Jepun, SMA 2 juga ada, itu yang PAK tahunan yang kemarin harus saya revisi, saya sambungkan mulai dari masa penilaian dan nilainya harus nyambung. Itu kemarin kami revisi, nanti kalau sudah deal baru akan saya berikan kepada yang bersangkutan. Itu tambahan dari tim sekretariat. Terima kasih. Yes, terima kasih Pak Parno atas tambahan informasinya terkait PAK ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambah ataupun menyampaikan hal-hal terkait materi hari ini. Kalau sudah tidak ada, cukup ya Pak Afnan ya. Ini Bapak Ibu, untuk kegiatan MGMP yang ke-5 ini sudah kita lalui bersama. Untuk pertemuan ke-6 besok terakhir itu agendanya yaitu tentang pelaporan. Jadi nanti pembuatan sertifikat rencananya Pak ya, Pak Afnan ya. Nanti kita share form untuk data diri Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian sertifikat sebelum dicetak Pak, itu nanti dimohon untuk mengirimkan satu file terlebih dahulu ke KCD, ke Pak Manto atau siapa gitu. Kalau sudah mendapatkan ACC baru dicetak massal. Jadi jangan dicetak semuanya dulu. Prosedurnya seperti itu. Kemudian terkait tugas-tugas yang ada di classroom, bagaimana Pak Afnan untuk dievaluasi hari ini atau pada pertemuan selanjutnya saja? Iya, untuk yang tugas-tugas di classroom itu masih ada Bapak Ibu yang belum menyelesaikannya. Apakah kendalanya itu pada saat menempelkan pada classroom-nya, ataukah ada kendala yang lain? Kemarin sudah ada Bapak Ibu yang WA saya itu kemarin, itu Pak saya kalau memasukkan di Google Google Doc ya, di Google Doc masih kesulitan. Tidak apa-apa, tidak masalah, itu nanti akan kami masukkan. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan untuk tugas-tugasnya untuk bisa diselesaikan, terutama yang untuk ujian sekolah, ujian sekolah, sehingga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman, kita bisa sharing antar sekolah. Oh, soalnya seperti ini, soalnya seperti ini. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu bisa untuk istilahnya untuk membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oh, soalnya seperti ini, gitu ya. Sehingga itu nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sendiri, manfaatnya juga kembali ke Bapak Ibu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi, terima kasih, selalu semangat untuk Bapak Ibu semuanya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi, kita rindu untuk mengajar di depan kelas, tapi paling tidak dengan adanya pandemi ini membawa berkah bagi kita semuanya. Ternyata dengan seperti ini kita bisa tambah ilmu ya, PIK-nya bisa meningkat, gitu ya, pulsanya juga meningkat drastis. Saya kira juga gitu ya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, paling tidak kan, oh ya, yang dulu tidak kenal dengan Google Classroom, nah sekarang kenal dengan Google Classroom. Dulu tidak pernah chat, sekarang bisa chat, kan seperti itu ya, ternyata ada manfaatnya juga. Saya kira itu saja Bu Fatimah. Terima kasih Pak Afnan. Untuk pertemuan ke-6 besok itu selain pembuatan laporan, kemudian penyusunan sertifikat, juga nanti akan disampaikan oleh beberapa guru muda kita itu tentang membuat media pembelajaran Pak. Jadi macam tutorial, misalkan membuat presentasi di tampilan YouTube atau sebagainya, itu kemarin ada yang mau menyampaikan, begitu nggak apa-apa Pak. Jadi di pertemuan ke-6 ya, jadi nanti biar kita bisa praktek
bersama-sama yang muda maupun yang sudah senior tetap bisa berkarya, jadi membuat kegiatan seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa ditambah Pak Afnan kemarin yang belum disampaikan penjelasan tentang Google juga yang lainnya, silakan nanti yang lainnya juga bisa menambah begitu Pak Afnan. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, silahkan bagi yang muda-muda juga boleh berkontribusi, tidak harus apa namanya. Kalau dia ada kesempatan silahkan. Ya Bu, saya kira itu saja. Terima kasih. Jangan lupa absennya Bu. Nanti bisa share untuk absen hari ini, nanti saya share. Terima kasih Bapak Ibu untuk materi hari ini, sangat menarik sekali, sangat bermanfaat. Mari untuk bersama-sama saling memotivasi, kita semuanya bisa berkarya, mengembangkan diri kita masing-masing sebagai seorang guru, sehingga kita bisa selalu meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan MGMP berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan melambaikan tangan semuanya, Bapak Ibu. Melambaikan tangan semuanya. Iya, terima kasih. Nanti linknya saya sampaikan di WA grup saja Pak, presensinya. Pak Afnan, nanti untuk pembuatan sertifikat saya dibantu ya Pak. Oke, siap. Kita buatkan formnya dulu. Sementara dibuatkan semuanya, semua anggota MGMP pokoknya dibuat semuanya Pak. Iya, nanti jangan lupa ya, kan absen nanti ya, yang karena yang menyeleksi itu semuanya kan dari Satuan Dinas. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu yang sudah ikut tapi belum absen, silakan nanti menyesuaikan tanggalnya saja. Iya. Jadi sama menyesuaikan tanggalnya. Iya, betul. Oke. Bapak Ibu besok pertemuan berikutnya bisa melengkapi beberapa yang terkait pelaporan dan pembuatan sertifikat. Saya off dulu ini Pak, mau OTW pulang ini. Oke, monggo. Bapak Ibu semuanya.